mengerti segala pergumulan di hati, namun satu hal ku pasti. Welcome to our channel Berbagi Kehidupan, di mana melalui channel ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang membagikan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, bahkan ia sendiri tidak lagi memiliki kehidupannya secara pribadi. Narasumber kita saat ini adalah dari Yayasan Adulam yang bergerak dalam bidang rumah pemulihan dan dipimpin oleh seorang wanita muda yang luar biasa. Inilah namanya Mary. Kita kenalin ya. Halo Mer. Halo. Gimana kabarnya Mer? Baik. Udah lama kita nggak ketemu ya. Tahu-tahu sekarang dengar kamu di rumah pemulihan. Betul. Mau tahu dong, rumah pemulihan itu gerak di bidang apa gitu? Ya, perkenalkan, nama saya Mary, saya dari Yayasan Rumah Pemulihan. Kami Yayasan Rumah Pemulihan adalah yayasan yang bergerak di bidang penanganan orang-orang depresi, orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau bisa disebut dengan ODGJ. Tadi ketergantungan obat ya, ODGJ dan depresi. Itu berarti lebih banyak ke kejiwaan ya? Betul, betul. Jadi dalam menangani seperti itu perlu metode khusus dong? Iya, pasti ya. Dalam setiap penanganan pasti kita punya metode-metode atau program-program yang membantu untuk mereka bisa mengalami kesembuhan atau pemulihan. Sorry ini mau tanya ya, kalau untuk pemulihan gini kan berarti nggak bisa dilepas nih, harus diawasi terus-menerus. Apa Mary juga tinggal di sana sama-sama, maksudnya berbarengan gitu di satu rumah yang sama, di lingkungan yang sama? Betul. Jadi kalau selama saya merintis rumah pemulihan Adulam ini, saya standby atau tinggal bersama dengan mereka, tapi memang dalam kondisi bangunan yang terpisah tapi di satu lingkup. Karena memang untuk menangani orang-orang seperti ini butuh banyak waktu ya. Kita harus memperhatikan dari pagi, siang, sore hingga malam. Nah, memang fungsi kami sebagai rumah pemulihan adalah menangani orang-orang yang memang mereka ada dalam kondisi ketika di rumah ya mereka tidak ada atau tidak bisa terawasi dengan baik, atau mereka tidak dapat dilihat 1x24 jam. Nggak bisa ditinggal itu ya Mary. Betul. Nah pemirsa, inilah yang mau saya sampaikan, bahwa Mary ini harus berbagi kehidupannya dengan para pasiennya gitu ya. Nah dimana seolah-olah bahkan kadang-kadang Mary kayaknya nggak punya lagi kehidupan pribadi dong. Ya, kalau kehidupan pribadi tetap masih ada, karena memang ini sebuah panggilan ya. Jadi awalnya memang berat, awalnya memang merasa bahwa waktu kita banyak untuk orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, tapi setelah dijalani ini seperti menjadi sebuah gaya hidup yang baru ya, di mana itu sudah seperti menjadi kebiasaan dalam keseharian. Cara gaya hidup ya tadi. Kalau begitu, walau bagaimanapun, sebelum itu menjadi gaya hidup ya Mer, pasti kan ada awal tuh, step awalnya Mary untuk masuk dalam pelayanan ini. Visi yang benar-benar Mary dapat, yakin nih, kan nggak mudah tuh untuk kita berbagi ya kehidupan kita sama orang lain. Bagaimana Mary yakin mendapat visi apa tuh untuk masuk dalam pelayanan ini sepenuhnya gitu ya, sampai menjadi gaya hidup yang tadi Mary bilang? Ya, jadi awalnya memang saya mungkin diizinkan Tuhan ya untuk ada dalam satu kondisi di mana waktu saya itu pernah datang ke sebuah rumah pemulihan. Di situ saya melihat beberapa orang, bahkan banyak orang ya yang memang dalam kondisi yang mungkin bisa dibilang nggak sadar gitu. Terus mereka kan memang kalau diajak ngobrol kan nggak nyambung gitu, karena mereka mengalami gangguan mental. Satu ketika saya itu kalau datang ke tempat ini, saya selalu bawa kue. Terus saya mencoba untuk berbagi, karena saya cuma bisa membagi kue waktu itu. Dan yang menjadi titik di mana saya begitu ingin terjun ke tempat itu adalah ketika waktu itu saya sebetulnya membagi rata kue. Terus ada 2 orang yang sedang mengalami gangguan mental. Ketika mereka sudah mendapat mereka satu, terus terjadilah perbincangan gitu. Jadi mereka bilang, kamu mau kue? Saya punya kue, kamu mau? Terus disambut dengan temannya yang satu lagi, oh enggak, saya juga ada.
Di situ saya mulai di satu titik tuh, ya ampun Tuhan, kok bisa orang yang mengalami gangguan mental, mereka itu masih memperdulikan orang lain. Mereka masih punya hati itu untuk berbagi. Meskipun yang mereka punya satu-satunya itu. Jadi waktu saya bagi satu kue, dia cuma punya satu kue itu. Di situ saya merasa saya aja yang tidak mengalami gangguan mental, kadang masih ada, ini punya saya. Jadi orang lain, kalau saya punya satu ya cukup untuk saya. Tapi tidak dengan mereka. Jadi mereka itu punya hati yang walaupun mereka punya satu, tapi mereka mau berbagi dengan yang lain. Itu titik awal saya merasa terpanggil ya dalam pelayanan seperti ini. Tapi sorry ya Mer ya, maksudnya gini loh, kalau berdasarkan orang yang terganggu mentalnya itu mau berbagi, terus tiba-tiba Mary juga mengambil satu keputusan, ini sepanjang hidup loh berarti ya, Ya udah betul. komitmen ya, udah betul. komitmen untuk mengurus satu rumah pemulihan sepanjang hidup. Karena yang saya tahu Mary ini sekarang sudah punya 2 orang anak ya, Ya, betul. sepanjang pelayanan ini sampai memiliki 2 orang anak pemirsa. Ya. Berarti sungguh-sungguh sudah full. Betul. Nah, berat nggak sih? Ya, kalau awalnya memang berat. Awalnya berat karena saya dulu hidup itu terbiasa dengan bekerja, maksudnya bekerja di sebuah perusahaan, dan satu kali ada bapak rohani saya menawarkan, ayo kita pelayanan, karena bapak rohani saya laki-laki, jadi dia melayani yang laki-laki, terus beliau butuh sosok wanita untuk melayani yang khusus wanita. Waktu saya ditawarin, awalnya saya hanya cuman ya setengah ya, 50-50, mau nggak ya gitu. Terus akhirnya karena waktu itu ditelepon, terus Mary ayo mulai pelayanan, ya saya minta petunjuk sih dari Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan panggil saya untuk melayani jiwa-jiwa seperti ini, Tuhan betul-betul bukakan jalan. Dan memang waktu itu kesaksian hidup saya, Tuhan tuh benar-benar bukain jalan untuk saya tuh bisa terjun ke pelayanan seperti ini. Berarti memang ini Mary tuh merintis dari awal ya? Betul. Karena tadi dari dengan Bapak Rohani yang tadi yang Iya. Bapak Rohani menangani pria, Betul. rumah pemulihan untuk pria, Iya. dan Mary itu menangani yang wanita. Berarti dari awal Mary sendiri yang merintis sampai sekarang ini. Betul. Oh ya, berarti sudah melalui pasti banyak banget suka dan duka dong. Berapa lama tuh Mer? Sorry, saya tanya dulu, berapa lama ya dari pertama Mary masuk pelayanan ini sampai saat ini? Saya mulai terjun itu di tahun 2010. Waktu itu sekitar bulan 3 ya. Saya dari Jakarta ke Lembang untuk memulai sebuah pelayanan ini di tahun 2010. 2010, berarti sekarang udah berapa tahun? 11 tahun 11 ya? tahun. 11 tahun, luar biasa, 11 tahun berbagi kehidupan dengan orang-orang yang terganggu mentalnya. Itu 11 tahun ya, Mer, luar biasa ya, benar-benar. Saya masih mikir dulu ini, 11 tahun, kalau dasarnya tadi diambil dari orang yang terganggu mentalnya mau berbagi, itu kan terganggu mentalnya, Mer. Berarti Mary dengan sadar nih ya, menyerahkan hidupnya ya. Tapi walaupun dengan sadar, ada dong suka dukanya. Ya kalau suka duka memang banyak ya, banyak dari 11 tahun itu. Cuman yang sangat benar-benar berpaut ke hati saya adalah bicara soal dukanya ya. Waktu itu saya benar-benar sudah di satu titik rendah di mana saya tuh bertanya dalam hati. Karena waktu menangani orang-orang seperti ini, benar-benar waktu kita kan terbagi ya. Apalagi untuk jiwa-jiwa yang baru datang. Jadi kalau ada pasien yang baru datang, itu masa adaptasi di tempat kita itu kita mesti perhatiin. Jadi awal datang biasanya ada yang nggak bisa tidur, gitu, ada yang ngamuk-ngamuk, gitu, ada yang mereka tuh nggak nyaman. Nah sepanjang itu kadang-kadang biasanya kita sendiri pun nggak bisa tidur. Jadi saya pernah ngalamin itu sampai 1-2 hari nggak tidur sama sekali. Sama sekali, dan itu memang secara badan, secara jasmani itu sungguh sangat melelahkan. Dan di titik itu saya pernah mengalami satu duka ya, dimana saya waktu itu ketika hendak pergi untuk
memberi keperluan pasien ini. Di perjalanan saya kan bawa mobil nih ceritanya, terus saya tuh bilang gini dalam hati, ya ampun Tuhan, demi apa gitu ya saya melakukan ini semua, sampai saya 2 hari nggak tidur hanya untuk menjaga anak ini supaya aman gitu, supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan gitu. Terus saya bilang, Tuhan demi apa ya saya merelakan diri untuk 2 hari itu nggak tidur sama sekali, dan itu rasanya capek banget. Dan di situ saya karena lagi sendiri bawa mobil, saya nangis sekencang-kencangnya, teriak sekencang-kencangnya. Saya bilang, saya pikir kayak nggak ada kerjaan lain gitu ya. Tapi di situ saya langsung dapat sebuah jawaban bahwa saya dengar seperti ini, tidak ada, maksudnya apakah kamu tidak bersuka cita ketika ada satu jiwa yang sembuh atau pulih atau diselamatkan gitu. Jadi kamu seneng nggak sih kalau misalnya ada satu orang yang benar-benar itu dia sembuh gitu. Di situ saya, oh iya ya, Tuhan juga kan, maksudnya kalau ada satu jiwa yang diselamatkan, seluruh isi malaikat surga bersuka-cita, bersorak-sorai. Jadi saya ngerasa, oh ini mungkin tujuan saya gitu. Ini mungkin proses yang saya harus lalui, dan saya akan mengalami sukacita tadi. Sukacita itu ketika saya lihat ada satu orang yang benar-benar disembuhkan, dipulihkan. Itu jadi, rasanya luar biasa. Jadi sukacitanya kalau sembuh, kalau ada pasien yang sembuh. Betul. Itu luar biasa. Bukan karena dapat berkat ya Bu Mary. Itu untuk yang kesekiannya. Kalau yang pasien-pasiennya panggil Bu Mary, ini saya jadi ikut-ikutan panggil Bu Mary. Ya, jadi saya sering menganggap ya, atau sudah terbiasa menganggap bahwa ketika ada yang datang kan kayak orang asing nih, karena kita nggak kenal. Tapi ketika kita tinggal bersama, saya melalui itu suka duka bersama dengan mereka. Jadi ketika ada yang sembuh, ada yang pulih, kan pulang nih anak, saya tuh kayaknya kehilangan satu anggota keluarga gitu. Aduh, pulang ya, sedih ya, kita nggak sama-sama lagi gitu. Berarti Mer, selama pemulihan ini dalam pandangan Mary itu bukan pasien dong itu? Bukan. Udah seperti keluarga gitu? Betul, seperti. Jadi ketika ada yang datang, saya sudah menganggap mereka itu adalah bagian dari keluarga saya. Jadi saya biasanya kalau di tempat pemulihan itu, kalau yang sudah lansia, saya suka sebut mereka tuh mami papi, karena mereka sudah di atas saya. Kalau yang agak masih muda-muda di atas saya panggil cici. Tapi kalau yang di bawah saya panggil adik. Oh, berarti yang ada di sana itu di usia yang bermacam-macam. Betul, ya? bermacam-macam. Nggak dibatasin dari usia sekian sampai sekian. Iya. Oh, dari bermacam-macam. Biasanya di antara 28, 30, 45, bahkan ada yang 72. Yang seusia itu pun masih ada yang mengalami gangguan gitu? Ada. Iya. Berarti Mer, banyak keluarganya dong? Banyak. Sudah tersebar. Dari mana aja tuh? Kalau di tempat kita dari berbagai kota ya, ada yang dari Jawa Tengah, dari Tegal, dari Medan ada, terus dari Jakarta, dari Bandung juga ada. Jadi tidak dibatasi untuk kota apa aja ya. Tidak dibatasi. Jadi buat yang pemirsa yang melihat channel kita ini bisa tahu bahwa Yayasan Pemulihan Adulam ini ditujukan untuk setiap orang dari kota manapun. Betul. Ya, bebas ya. Akan dianggap keluarga oleh Mary ya. Tapi sebelumnya Mer, sorry nih tadi ngingetin yang duka tadi ya. Yang duka tadi, kok bisa sampai 2 hari nggak tidur? Kayaknya ngejagainnya ekstra banget. Berarti something dong. Berarti urgentnya bener-bener urgent banget. Betul. Boleh nggak kasih kita gambaran gitu? Maksudnya separah apa sih sampai kadang-kadang Mary harus mengalami situasi yang seperti itu gitu? Ya, biasanya orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu mereka mengalami susah tidur. Jadi kehidupan mereka tuh berbalik. Ketika malam datang mereka tuh nggak tidur, tapi nanti waktu pagi mereka paling tidur 1-2 jam. Nah saat itu ketika malam datang dan mereka tidak tidur, kadang-kadang mereka tuh melakukan hal-hal yang kadang kita nggak pikirin. Jadi saya takutnya mereka melakukan hal-hal yang berbahaya, seperti contohnya kayak bunuh diri, atau dia bisa loncat gitu ya, atau bahkan dia bisa melukai diri sendiri. Itu
kadang-kadang kita temui seperti itu. Pernah nggak selama pelayanan ini? Ya, pernah waktu itu bahkan sampai ada yang naik ke atap ya, jadi jebol atap pernah gitu ya. Terus ada yang sampai dari pagi sampai pagi lagi nggak tidur, terus dia cuman pegangin sesuatu, terus dia matanya kosong tatapannya, seperti itu pun ada. Banyak macam-macamnya banyak. Kadang ada yang sampai maaf kata telanjang, sampai mereka itu sudah tidak sadar bahwa mereka tidak pakai baju pakaian gitu. Dan semua itu mereka Mary anggap keluarga ya? Betul. Udah puas belum? Kalau dibilang puas belum. Berarti masih banyak pengharapan visi Ya, rencana untuk ke depan. betul. Betul sekali. Jadi saya berpikir ya, jadi setelah berkecimpung selama 11 tahun menangani orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini, saya kadang-kadang merenung orang-orang seperti ini kadang-kadang kan tidak dianggap. Bahkan di masyarakat luar pun kadang-kadang mereka seperti orang terbuang, seperti orang yang tidak berguna. Nah, saya waktu merenungkan ini saya sempet gitu ya, atau bahkan sampai sekarang saya tuh punya pemikiran jangka panjang. Pengen banget Yayasan Rumah Pemulihan Adulam itu bukan saja menjadi sebuah tempat untuk memulihkan kehidupan mereka, tapi ingin sekali menjadi sebuah tempat di mana mereka menjadi dari seorang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Jadi saya punya impian ingin membangun sebuah ya boleh dikatakan mungkin kayak usaha home industry gitu ya, untuk mereka tuh bisa berkreatif, berkreasi, untuk mereka tuh bisa karena rata-rata kadang-kadang kita lihat orang-orang yang mengalami gangguan ini mereka tuh sebenarnya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mereka tuh punya keahlian khusus, skill khusus gitu, tapi karena mereka mengalami sebuah tekanan mereka tidak bisa menyalurkan. Dan menjadi sebuah impian kami Yayasan Rumah Pemulihan Adulam ingin menjadi sebuah wadah juga yang dimana di dalamnya mereka itu bisa berkreatif, beraktivitas, bahkan bisa menghasilkan minimal untuk diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi Mary yakin bahwa nggak mustahil from zero to hero itu ya? Betul. Nah, oke. Tadi ada menyinggung masalah nggak dipandang. Mereka adalah orang-orang yang istilahnya terbuang ya? Betul. Nah, bicara orang terbuang, jadi saya jadi mikir, jangan-jangan Adulam karena itu? Ya, Ada betul. sejarahnya? Ada sejarahnya. Jadi nama Adulam memang kami buat waktu itu, waktu kami mendirikan sebuah yayasan yang dimana kami rindu untuk menangani orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sebenarnya ada beberapa nama. Jadi salah satunya nama yang kami ambil itu Adulam. Kalau Adulam itu kami ambil dari sebuah cerita di Alkitab, di mana waktu itu Raja Daud sedang mengalami persoalan. Dia lagi dikejar-kejar, terus dia tidak punya tempat, karena kemanapun dia pergi selalu kalau misalnya orang tahu dia akan ditangkap. Karena waktu Daud lagi diburu. Nah, satu ketika Daud pergi ke sebuah tempat yang orang-orang tuh tidak bisa jangkau. Di situ Daud menemukan sebuah gua dan itu disebut gua Adulam. Ternyata ketika Daud masuk ke tempat itu, Daud melihat bahwa di gua itu ada banyak sekali orang juga yang mengalami hal yang sama. Mereka ada yang sedang mengalami jiwa yang tertekan. Mereka seperti orang yang mengalami ya orang yang terbuang, jadi seperti orang-orang yang gagal. Tapi di situ dengan tekad Daud, dengan Daud hidup dekat dengan Tuhan, Daud mulai berubah dan dipulihkan. Dan Daud memulihkan orang-orang yang ada di dalam gua itu. Sehingga akhir ceritanya yang ada di dalam gua itu adalah orang-orang yang Daud pilih sebagai prajurit-prajurit yang prajurit-prajurit ini menang dalam sebuah peperangan. Ya, yang seperti kita tahu bahwa prajurit Daud yang dihasilkan di Gua Adulam itu prajurit-prajurit yang paling luar biasa. Betul. Yang paling tangguh ya, justru. Ya, betul. Dari situ bakal muncul orang-orang yang from zero to hero. Kalau ada anggota keluarga yang punya masalah dengan gangguan ini, gimana tuh prosedur ke Adulam gitu?
Ya, jadi kami berharap ini juga saya ingin mensosialisasikannya. Kadang-kadang ketika kita memiliki satu anggota keluarga yang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan, kadang-kadang mereka malu. Terus solusi mereka tuh kadang-kadang entah mereka dikunci di dalam rumah atau bahkan kalau yang di pedalaman itu mereka masih dipasung. Dan itu kan kasihan ya. Jadi kalau saya ingin mensosialisasikan, Yayasan Rumah Pemulihan Adulam mau mengajak, ayo untuk setiap anggota keluarga yang keluarganya mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental, jangan malu dulu ya. Karena yang penting kan ini anggota keluarga mesti diselamatin nih, mesti disembuhkan, dipulihkan gitu. Nah, kami Yayasan Rumah Pemulihan Adulam itu membantu ya bagi keluarga, ya mungkin semua keluarga kan punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang harus atur waktu, mungkin mereka yang sudah punya rumah tangga masing-masing. Kalau mereka waktunya terbuang atau dipakai untuk mengurus orang yang gangguan seperti ini kan capek, sama-sama capek gitu. Jadi kami Yayasan Rumah Pemulihan Adulam menjadi tempat di mana kami bisa membawa mereka untuk mereka mengalami pemulihan dengan perhatian, dengan penuh kasih sayang ya, supaya mereka bisa sembuh atau pulih. Ya, jadi di yayasan ini siapapun yang mengalami gangguan mental sekalipun ya, dia tuh tetap akan diperlakukan secara manusiawi ya, Mer. Ya, bahkan akan dibangun jiwanya untuk dipulihkan sepenuhnya ya. Ya, pemirsa, sampai di sini channel kita dengan narasumber kita Mary. Nanti kita akan cantumkan kontak person di mana bagi siapa saja yang anggota keluarganya mengalami hal yang sama tetapi rindu untuk dipulihkan, bisa langsung kontak ke nomor yang akan kami sertakan di deskripsi di bawah ini nanti. Thank you. Takkan ada yang mengerti segala pergumulan di hati, namun satu aku pasti, Yesus selalu setia.